Baiklah teman-teman, ini adalah Harris Sultan. Saya menonton video di YouTube saat Douglas Murray duduk di Qatar dengan pembawa acara yang sangat bermusuhan. Dia memberi pertanyaan sangat berat sebelah yang menurut saya Douglas Murray jawab dengan baik. Kecuali satu pertanyaan di mana Douglas terlalu lembut. Tentu saja, saya tidak bermaksud bilang saya lebih baik dari Douglas Murray. Saya hanya duduk di sini, jadi mungkin lebih mudah bagi saya bicara apa adanya. Douglas duduk di tengah kerumunan yang tidak bersahabat, dan dengan kecerdasannya, ia berhasil menjawab semua pertanyaan. Namun, menurut saya ia terlalu lembut untuk pertanyaan yang satu ini. Mari kita lihat pertanyaan ini dan saya akan beritahu jawabannya. Saya akan singkat membahas pengalaman ibu saya sebagai imigran, dan saya ingin menyinggung sesuatu yang dikatakan oleh Barksman Hill, yaitu kekuatan pendidikan dan bagaimana memberitahu orang-orang tentang bagaimana para pengungsi cocok dalam konteks yang lebih luas dari pembangunan ekonomi. Inilah alasan mengapa saya sangat skeptis tentang hal itu. Karena ketika ibu saya tiba di Inggris dan orang tuanya tiba di Inggris, orang-orang masih memanggil mereka kotor. Saat dia memberi bukti anekdot, tak ada yang memanggil saya kotor. Jadi apa yang Anda sarankan juga bisa dibantah oleh pengalaman saya. Inilah sebabnya kita tidak menggunakan pengalaman anekdot sebagai bukti. Meski lulus dari Universitas Oxford, dia masih dianggap sebagai orang berkulit coklat yang tidak diakui sebagai warga negara. Dia lulus dari Universitas Oxford, yang tak mungkin terjadi jika dia tetap di Pakistan, Afghanistan, atau asalnya. Dan dia masih belum dianggap setara. Kamu telah diberikan tempat yang setara di meja itu. Barat, Inggris, sudah lama menjadi masyarakat terbuka, bahkan saat rasisme masih ada. Muhammad Ali Jinnah adalah pendiri Pakistan. Saat muda, dia pergi ke Inggris dan lulus dari Lincoln's Inn sebagai pengacara. Dia berkulit coklat. Dunia dulu sangat berbeda. Saya yakin rasisme memang masih ada. Namun secara institusional, Barat maju lebih cepat dari siapapun. Benar. Jadi, sampai sejauh mana kita benar-benar bisa menjual gagasan bahwa menjadi terdidik atau memenuhi kriteria X, Y, dan Z adalah hal yang harus dilakukan seorang pengungsi agar orang lain memanusiakan mereka. Masalahnya mereka tidak memanusiakanmu. Kamu tak akan memenuhi kriteria penindas agar dianggap manusia. Jadi bagaimana kamu memanusiakan orang lain? Kriteria penindas. Siapa mereka yang dia maksud? Apakah itu pemerintah Inggris, negara Inggris, atau orang-orang biasa? Kamu mulai masuk wilayah anekdot. Pengalamanku berbeda. Sebagai pria berkulit coklat di Australia, aku tak pernah dihina secara rasial. Aku datang saat berumur 19 tahun karena aku belum pernah dihina secara rasial di Australia. Bukan berarti tidak ada yang mengalami hal itu di negara barat lain. Mengatakan demikian jelas tidak masuk akal. Tapi wanita ini membangun seluruh argumennya tentang penindasan di barat hanya berdasarkan pengalaman anekdot. Mungkin ada yang pernah memanggilnya kasar, tapi dia juga harus ingat ibunya pernah meraih gelar Doctor of Philosophy. Apakah dia bisa melakukan itu di Pakistan atau Afghanistan? Barat menawarkan lebih banyak kepadanya daripada yang bisa diberikan oleh negara leluhurnya. Itulah alasan dia tetap tinggal, itulah alasan dia melahirkan generasi berikutnya, yaitu dirinya. Mentalitas korban ini merasa jadi korban karena perbedaan, justru menjadikan mereka penindas kita. Mereka tidak melihat kita setara hanya dari pengalaman anekdotal. Betapa menyedihkannya itu? Itu hanya menunjukkan pola pikir orang-orang. Alasan kenapa saya langsung jatuh cinta dengan Barat adalah karena saya langsung menyadari bahwa kualitas hidup saya di Australia akan jauh lebih baik daripada kualitas hidup saya di Pakistan. Saya memahami itu, itulah alasan kenapa saya tidak pernah masuk ke dalam pola pikir tertindas, mentalitas korban seperti, oh, mereka melihat saya dengan aneh, mereka tidak menganggap saya setara karena itu tidak pernah terjadi. Dan kamu tahu kenapa itu tidak terjadi? Karena saya tidak pernah bersikap berbeda. Saya selalu melihat diri saya sebagai bagian dari komunitas ini. Saya punya lebih banyak teman Australia daripada teman Pakistan karena saya selalu ingin belajar tentang Australia. Saya ingin menjadi bagian dari masyarakat dan mencintai budayanya. Itu hanya mungkin jika kamu punya pemikiran seperti itu. Saya punya beberapa teman Pakistan. Salah satunya, teman masa kecil saya datang ke Australia 15 tahun setelah saya. Dia hidup baik, tapi sering mengeluh tentang rasisme. Tidak ada rasisme,
tapi dia berbicara dengan aksen Pakistan yang kurang membantu. Istrinya berhijab dan saya paham kamu mendapat tatapan, tapi itu karena kamu belum melepaskan budaya asal. Saya tidak mengalami itu. Inilah yang disebut integrasi. Saya tidak hidup seperti pria Pakistan atau Muslim, jelas tidak. Ya, saya memang terlihat berbeda, tapi itu hanyalah satu hal yang mudah hilang jika kamu tidak berperilaku seperti Muslim atau orang asing. Tapi dengan cara yang sama, jika seorang wanita barat pergi ke Pakistan atau Bangladesh atau Afghanistan dengan memakai pakaian barat, rok atau semacamnya, maka dia akan dianggap sebagai orang luar. Begitulah cara manusia berperilaku. Begitulah reaksi manusia. Jadi bandingkan itu dengan di barat, di mana kamu diizinkan memakai burqa, di mana kamu diizinkan kuliah di Universitas Oxford, di mana kamu diberikan perumahan sosial, di mana kamu diberikan tunjangan kesejahteraan. Kamu tak boleh mati kelaparan, jadi seluruh identitasnya tampak dibangun atas gagasan dia tertindas. Wanita ini pasti setuju. Mari kita lihat respons Douglas, meski saya rasa dia takkan sempat merespons. Namun dia menambah pertanyaan lain yang sebenarnya menyedihkan. Saya rasa Douglas bisa memberi respons lebih tegas, seperti yang akan saya lakukan. Terima kasih banyak, dan dengan ini izinkan saya beralih kepada Anda, Douglas Murray. Sebagian besar argumen Anda, Douglas, tampaknya soal kita versus mereka. Faktanya kita memiliki... Sebenarnya dialah yang melakukan itu, kita versus mereka. Dan tidak ada yang salah dengan itu, karena begitulah manusia selalu beroperasi, kita versus mereka. Sepanjang sejarah, manusia berperang bukan hanya karena Helen dari Troya atau wilayah, tapi untuk mendominasi nilai-nilai mereka. Setiap kerajaan yang kamu lihat, mereka mencoba menaklukkan yang lain, entah meninggalkan mereka dalam kehancuran atau mengganti sistem mereka dengan sistem milik mereka sendiri. Setiap perang yang kamu lihat, bangsa Romawi melakukannya, bangsa Yunani melakukannya, bangsa Persia melakukannya. Kaum komunis dan Barat sama-sama mencoba melakukannya. Begitulah cara kerjanya. Sebab peradaban tidak bisa berkembang, tumbuh, atau makmur tanpa keyakinan bahwa nilai-nilai mereka mulia dan baik. Lihat, itulah yang dilakukan oleh Muslim. Muslim memberitahu orang Amerika bahwa, hei, jangan memelihara anjing. Berhenti minum, jangan biarkan perempuanmu berpakaian minim atau keluar malam. Inilah nilai-nilai Islam yang coba diekspor ke Barat. Barat saat ini entah kenapa merasa agak bersalah dan malu dengan nilai-nilainya. Tidak. Kami memang percaya nilai kami lebih unggul dari kalian. Itu tidak terkait dengan dirimu sebagai manusia. Kamu hanya bagian kecil dari sistem itu, perempuan. Aku tidak menyerangmu secara pribadi. Saya mengkritik nilai yang kamu bela. Wajar jika kamu merasa nilai kamu lebih baik dari saya. Itu juga yang sering dikatakan Muslim padamu, jadi itu hal biasa. Nilai-nilai kita sendiri, kebritisan kita sendiri, kebajikan kita sendiri, dan mereka akan datang ke negeri kita dengan nilai-nilai mereka, tradisi mereka. Kamu tampak menyiratkan mereka datang ke negaramu dengan nilai lebih rendah. Ya, saya rasa saya tidak pernah mengatakan itu sama sekali. Dan itu satu lagi. Saya pikir dia harus bilang begitu. Saya tidak bilang, tapi itu benar dan saya percaya. Seperti kamu yakin, nilai kamu lebih baik dari kami. Kamu akan percaya bahwa nilai-nilaimu lebih unggul. Kami akan percaya bahwa nilai-nilai kami lebih unggul. Dan sejujurnya, pendapat kita seharusnya tidak terlalu penting. Penilai akhir seharusnya adalah peradaban yang dibangun di atas nilai-nilai tersebut. Maka kita melihat peradaban Barat. Kita berkembang pesat dalam 400-500 tahun terakhir sejak revolusi ilmiah setelah zaman kegelapan. Lihat hasil ciptaannya. Peradaban itu mendominasi dunia secara militer, pendidikan, dan ekonomi. Dan sebagai hasilnya, peradaban itu menghasilkan masyarakat yang paling makmur, yang paling menyenangkan untuk ditinggali. Itulah alasan mengapa orang-orangmu datang ke negara-negara ini. Itu juga bukti bahwa nilai-nilaimu tidak lebih tinggi atau setidaknya sama dengan kami. Itu maksudnya. Jika kamu tetap yakin, nilai-nilaimu lebih baik dari negara. Kamu memaksakan sesuatu ke mulutku. Jadi ketika kamu bicara tentang perbedaan nilai, apa yang kamu sarankan? Dengar, aku tidak mengatakan itu. Aku hanya bilang memang ada tantangan dan mari kita bicara terus terang. Maksudku, misalnya, aku sudah berada di Teluk selama sekitar seminggu terakhir.
Aku melihat lebih banyak burka di London dibandingkan di Teluk, terutama Doha dalam beberapa hari terakhir. Terus terang aku tidak bisa bilang aku senang melihat semakin banyak burka di London. Douglas Murray mewakili peradaban dan nilai barat. Dalam nilai kami, perempuan tidak pantas diperlakukan seperti dimasukkan ke kantong sampah. Itu saja, itulah nilai-nilai kami. Dan bahkan kamu sedang berusaha keluar dari nilai-nilai kamu sendiri karena kamu memandang rendah Afghanistan. Itu sebabnya kalian mencoba menghapus unsur Islam dari negara kalian, sementara Qatar sangat nakal. Qatar mengekspor dan mendanai universitas barat dengan agenda mereka, sehingga berbahaya. Kita harus waspada terhadap Qatar. Apakah saya merasa benci kepada orang-orang yang memakainya? Tentu saja tidak, tentu saja tidak. Tapi saya juga tidak bisa bilang saya senang dengan itu. Sekarang saya berpikir Anda tahu berapa persen pemakai burka di sini yang membuat suasana kurang nyaman bagi orang lain? Tapi sekali lagi, apakah semua karena burka? Anda juga tidak bertanya ke orang dari tradisi lain apakah mereka peduli soal alkohol atau hal yang ditentang wanita itu. Tepat sekali. Itu maksudnya. Karena nilai yang dia pegang melarang minum alkohol, pergi ke klub malam, dan berpesta. Tentu, kalian tidak memahami orang yang simpati pada nilai Islam, misalnya tidak memelihara anjing, tidak makan daging babi, atau membatasi kebebasan perempuan. Kamu berpikir begitu karena menganut nilai itu. Kami harus memaksimalkan kebebasan individu karena itu yang kami miliki. Pertama, rekam jejak selama 400 tahun dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Meskipun sekarang mulai runtuh karena kita telah mendatangkan orang-orang dari budaya yang tidak setuju dengan nilai-nilai ini. Itulah tantangan kita yang sedang dibahas. Dari sudut pandang strategis, kita sedang di persimpangan jalan sekarang. Sistem nilai yang telah melayani Barat selama 400 tahun, kebebasan individu, meminimalkan keamanan, kapitalisme, demokrasi, hak asasi manusia, nilai-nilai ini benar-benar telah menguntungkan Barat. Namun kini kita menghadapi budaya asing, khususnya peradaban Barat, dan berpikir semua manusia setara akan datang, menyatu, berintegrasi, lalu menjadi seperti kita. Namun, 40-60 tahun kemudian, kita melihat budaya asing yang tinggal di sini 2 atau 3 generasi tetap mempertahankan kebiasaan dan budaya orang tua mereka. Budaya itu bukan seperti jaket yang bisa kamu lepas di bandara dan mengenakan yang berbeda di negara baru. Budaya tidak bekerja seperti itu. Jadi, kita sedang mengetahuinya dan kita perlu mencari solusi baru. Kita juga harus menyesuaikan nilai-nilai kita, mungkin mereformasi beberapa prinsip kita, karena apa yang berhasil selama 400 tahun terakhir untuk masyarakat homogen tidak berhasil untuk masyarakat multikultural. Ya, kita bisa di Britania. Saya tidak harus saya katakan. Mengapa sudut pandang Barat dianggap salah? Kita tak perlu minta maaf. Pandangan dunia Barat tidak salah. Kita tidak memaksakan pandangan Barat di Qatar atau meminta mereka menerapkan demokrasi, meski dulu kita sering menguliahi mereka. Saya rasa era itu sudah lewat. Kita tak akan lagi menguliahi mereka, jadi tidak ada yang salah dengan pandangan dunia berpusat Barat di Barat. Jangan berharap bisa meyakinkan orang Britania berhenti minum alkohol hanya karena ada orang baru di negara kita. Itu tidak akan terjadi. Kenapa hal-hal ini harus begitu? Tradisimu dan tradisi mereka memang tidak sepenuhnya cocok. Tapi kalian di negara mereka. Argumenmu akan masuk akal kalau orang Inggris pergi ke Qatar dan memaksa Qatar untuk, hey, buka klub malam, bar, pub, dan biarkan kami berjalan-jalan di jalanan dalam keadaan mabuk dan jadi hooligan sepak bola. Dalam situasi itu, argumenmu akan berhasil. Itu melanggar norma atau nilai kami. Jadi argumenmu akan berhasil. Itu tidak berlaku saat kamu ke negara mereka. Seperti wanita tak tahu terima kasih itu, isi kuesioner, pakai hijab. Dan dia berkata, ibuku mengambil gelar Doctor of Philosophy dari Oxford, tapi dia dipanggil kotor. There are, as I said, and before we got all confrontational, which you did from the situation, you have to work out what things you're willing to give up, which things you're willing to compromise on, and which ones you're not. You're not going to persuade the Brits to massively change their culture. But let me just make the point.
Setiap masyarakat pasti punya aspek tertentu yang tidak ingin mereka lepaskan. Ini juga berlaku di Qatar. Ini juga akan terjadi. Semua orang begitu. Ya, jadi tolong jangan coba-coba menjadikan ini sebagai isu besar Eropa. Itu akan sangat-sangat tidak jujur. Itu akan menjadi cara yang sangat tidak jujur untuk menjawab pertanyaan ini. Well, there he is, ladies and gentlemen. Jadi itu saja. Saya pikir Douglas seharusnya bisa lebih tegas membela norma Barat karena di Barat memang wajar memiliki pandangan yang berpusat pada Barat. Kita tidak akan memiliki pandangan dunia yang berpusat pada Afrika. Saya pikir inilah intinya. Nilai-nilai Barat menciptakan peradaban terbesar yang pernah dikenal umat manusia. Itu menjadi terlalu liberal. Dan kemudian mulai meminta maaf atas nilai-nilai yang justru membuatnya menjadi peradaban terbesar di bumi. Semakin Anda meninggalkan nilai-nilai Barat dan meminta maaf atas identitas serta nilai Anda, kondisi peradaban dan negara Anda akan semakin memburuk. Tak perlu minta maaf. Saya akan bilang, maaf, saya tak bisa.